Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berlimpah rezeki yang barokah. Nah, kali ini saya sedikit ingin berbagi pengalaman untuk bagaimana cara melihat atau mengetahui orang-orang yang dihinggapi Khodam atau diikuti sosok-sosok Khodam, dan Khodam itu masih aktif atau tidak. Dan tahukah Anda kalau manusia itu pasti memiliki energi tertentu, diantaranya yang sering kita dengar adalah sosok pendamping atau sosok penjaga yang mendampingi kita dari dimensi lain. Dan dalam kepercayaan kita, semua Khodam-Khodam itu bisa berfungsi dan membentuk perwujudan yang berbeda-beda. Bahkan bisa diketahui kalau Khodam itu energinya masih aktif atau tidak. Perwujudan itu biasanya membentuk sesuai karakter energi tersebut. Ada yang berbentuk sosok makhluk-makhluk mitologi, biasanya yang lebih dominan di orang Indonesia itu harimau putih, harimau hitam. Dan yang paling akrab di orang Indonesia itu harimau loreng dan harimau putih. Kalau macan kumbang juga ada, itu biasanya lebih ke karakter orang di luar Pulau Jawa. Nah, ada juga bentuk-bentuk lain dari makhluk mitologi ini, kadang berbentuk sosok naga. Dan naga itu juga ada beberapa jenis naga dan warnanya, jadi warna putih, hitam, kuning, hijau. Nah, itu ada maknanya semuanya. Biasanya orang-orang yang mengikuti perwujudan energi sosok naga itu ada kaitannya dengan leluhur di masa yang sangat lampau, ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dan kalau sosok-sosok seperti energi harimau itu biasanya dari Pulau Jawa, itu masih akrab. Yang putih itu mau bodas itu biasanya dikenal dari ranah Pajajaran. Dan orang yang kuning pun sama, bisa jadi Pasundan, bisa jadi Jawa Tengah. Bahkan ada sosok harimau putih polos, jadi tidak ada orangnya. Itu juga salah satu makhluk mitologi yang terkadang mewujud di salah satu orang yang didampinginya, tapi yang mendampingi sosok ini jarang sekali gitu. Bisa 1.001 orang, karena mereka hadir dengan karakter dan busana yang berbeda. Biasanya lebih dominan mereka hadir dengan busana masa lampau. Misalkan sosok makhluk yang tinggi besar dan karakternya sangat ganas, biasanya mereka mewujud dengan karakter orang yang tinggi besar seperti raksasa dengan atribut dan pakaian-pakaian tertentu seperti zaman dahulu, zaman kerajaan gitu. Dan ada juga dari perwujudan sosok wanita yang kadang menyerupai sosok Bunda Ratu, kadang menyerupai putri-putri lain yang pernah ada di Nusantara ini, dan mereka menjelma menjadi satu energi. Dan ketika energi itu cocok selaras dengan orang tersebut, dia mengikuti dan dia memperkenalkan diri lewat wujud tersebut. Dan banyak lagi wujud-wujud lain yang menampakkan diri kepada orang-orang yang kebetulan mampu diberi penglihatan sebagai petanda adanya sosok yang mendampingi seseorang. Nah, lalu apakah Khodam atau energi tersebut itu
berfungsi, dan seperti apa ciri-cirinya kalau energi-energi itu masih berfungsi dan mengikuti kita. Nah, berikut ini saya kasih sedikit ciri-ciri orang yang khodamnya masih aktif walaupun dia sendiri tidak menyadari bahwa itu ada dan berdampak pada dirinya. Yang pertama, orang itu biasanya masih suka dikasih petunjuk-petunjuk lewat mimpi. Misalkan satu waktu dia tertidur dan mimpi seperti dibawa ke dimensi lain dan ditemui oleh orang-orang atau cahaya-cahaya yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Itu salah satu orang yang masih didatangi atau dikasih tahu bahwa masih ada melindungi kamu. Nah, itu biasanya orang-orang itu didatangi lewat mimpi. Bisa juga orang itu tiba-tiba diperlihatkan saat kita sedang tidak memikirkan hal-hal kayak gitu. Ya contohnya tiba-tiba lagi jalan kemana gitu, terus seperti ada yang melintas gitu, atau di lokasi-lokasi tertentu yang mungkin kamu datengin, terus kamu duduk di satu tempat atau lagi ngopi atau lagi semedi, itu terlintas ada sosok yang mengikuti kita gitu. Kamu jalan kemana kayaknya diikutin gitu, kok kayak ada sosok yang mengikuti saya ya. Tapi jangan coba-coba ditengok, karena kalau begitu, kalau yang tengok dengan mata zuhir maka tidak akan kelihatan. Itulah fungsinya mata batin, tidak harus menengok ke kiri kanan atau ke belakang ke depan. Dia fokus, tidak ada bentuk mata di dalam diri kita, tetapi mampu melihat di belakang kita yang seharusnya mata ini pun harus menengok dulu. Nah, itu tandanya kalian masih punya atau masih didampingi, diikuti oleh energi-energi yang membentuk kamu lihat tadi itu. Akan tetapi biasanya tidak bisa dilihat bentuk detailnya. Biasanya kayaknya ada kayak orang aja gitu, kayak bayangan hitam, atau mungkin kalau yang sudah diperlihatkan lebih jelas dia nampaknya lebih jelas, biasanya gitu. Itu yang kedua. Lalu biasanya yang ketiga, orang itu cenderung lebih percaya diri saat energi yang di sekeliling dia itu menyatu. Itu kalian punya aura yang orang lain tiba-tiba melihatnya, wah, kamu kok percaya banget, walaupun tidak langsung diucapkan sama lisan, tapi dia terpana dan beberapa detik dia tuh suka ngeliat kamu tuh karena ada aura yang berbeda. Dalam saat itu mungkin 1 menit atau berapa menit lamanya itu auranya keluar. Lalu setelah nanti beberapa menit sadar kembali, tadi apa ya, kok di wajahmu kayak ada sinar apa gitu, wajahnya itu bening gitu, enak dilihatnya gitu. Nah, itu juga ciri dari orang tersebut punya dampak dari energi yang mengikuti dia, mengiringi dia. Itu bagus banget. Biasanya orang tersebut itu punya pendamping. Kalau yang perempuan bisa yang mentransfer energi aura itu sosok putri biasanya. Jadi daya pesonanya di transfer ke orang tersebut, dan orang tersebut memancarkan cahaya dan aura yang indah, biasanya seperti itu. Dan yang berikutnya, yang keempat, orang itu biasanya ada perlindungan khusus, dan itu terjadi di saat-saat tertentu. Contoh, misalkan kamu mau pergi ke satu tempat
dengan naik motor, naik mobil atau kendaraan lain, tiba-tiba motor itu, misalnya pakai motor itu susah diselah, mogok, padahal biasanya biasa-biasa aja, normal-normal aja, kok jadi susah gitu, atau mungkin kuncinya susah, pokoknya dibikin supaya jangan jalan dulu. Nah, selang beberapa menit kemudian tiba-tiba melewat di depan kita itu ada insiden. Nah, di situ letaknya kita akan menyadari ketika itu terjadi di mata kita, dia akan bersyukur, alhamdulillah ya Allah, ternyata dengan dimogokkan motor saya tidak tertimpa kecelakaan seperti itu. Dan setelah itu terjadi, tiba-tiba mudah greng jalan. Nah, itu salah satu dampak dari beliau-beliau yang melindungi kita, karena biasanya mereka itu lebih dulu paham yang akan terjadi dibanding kita yang merasa semuanya aman-aman saja. Itulah fungsinya orang tersebut dilindungi oleh sosok khodam atau energi-energi yang melindungi kita dari segala mara bahaya. Berarti itu masih aktif. Yang berikutnya, orang tersebut biasanya punya kepekaan yang dia sendiri tidak memahami gitu. Artinya dia merasa tidak belajar apa-apa, tapi suka melihat hal-hal yang di luar nalar, atau bahkan dia sendiri, orang tersebut bisa melihat aura orang lain, bisa melihat kalau orang tersebut didampingi sosok-sosok yang ada di sekelilingnya, itu kepekaan mata batinnya tuh terbuka. Nah, itu juga bisa dampak dari energi-energi yang membawa dia untuk selalu waspada dan terbuka mata batinnya. Atau di satu lokasi, di tempat-tempat tertentu, tiba-tiba dia melihat sosok-sosok dari dimensi lain, atau melihat masa lalu, tiba-tiba dia terbawa di residu masa tahun berapa, entah bawa ke salah satu suasana kerajaan atau suasana di dasar laut. Biasanya punya pengalaman masing-masing dan mereka sendiri merasa tidak yakin apakah itu halusinasi atau memang diperlihatkan. Nah, itu salah satu ciri orang yang sosok yang mendampinginya masih aktif menunjukkan sisi-sisi yang di luar nalar. Yang berikutnya, biasanya orang tersebut punya keistimewaan tersendiri, kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, yang tentunya bersifat tidak logis. Misalkan dia tidak pernah mempelajari satu ilmu kanuraga, satu ilmu supranatural, tapi ketika misalkan ada orang kesurupan, yang kesurupan itu melihat kamu, yang kesurupan itu takut, menyingkir gitu, kayak ada benturan energi, padahal kamu nggak ngapa-ngapain. Nah, itu berarti orang tersebut, kamu itu punya kekuatan di luar jangkauanmu, dan itu bisa dampak dari sosok khodam yang ada di sekelilingmu yang menyatu dengan diri kamu, sehingga makhluk lain yang satu dimensi dia melihat sosok kamu berbeda, kayak bukan fisik yang sekarang, tapi ada sosok-sosok lain yang mungkin dilihat yang kesurupan itu tinggi besar atau yang menakutkan, yang dia sendiri kalah. Nah, biasanya orang tersebut bisa menyembuhkan dengan cara-caranya sendiri, ya entah baca apapun itu mempan gitu, entah tangannya cuma begini atau itu udah langsung mempan, karena yang bekerja itu bukan ragamu
tapi yang ada di dalam diri kamu yang melindungimu, sehingga yang di depan orang kesurupan itu langsung meninggalkan raga orang itu, jadi sembuh karena kamu. Dan nanti kamu heran sendiri, kok dia takut sama saya padahal saya nggak ngapa-ngapain. Nah, itu salah satu tandanya seperti itu. Lalu yang berikutnya, orang ini biasanya ya hampir sama kayak tadi itu, tangannya bisa menyembuhkan. Jadi kalau megang orang sakit gitu, dengan doa-doa yang dia mampu sebisanya, itu bisa menyembuhkan penyakit orang lain. Itu kalau pas lagi selaras energi dia dengan pendampingnya, khodamnya, itu sangat ampuh biasanya. Nah, memang tidak semua tangan, tidak semua orang yang didampingi khodam itu bisa menyembuhkan, tapi ada khodam-khodam yang memang dikhususkan seperti itu. Biasanya mereka menjadi seorang praktisi menolong orang, ya seperti banyak yang viral-viral itu ya, di Ibu Ningsih Nampi, terus Ibu Ida Daya, Gus Samsudin, siapa lagi, banyak yang mereka viral dengan kekuatan-kekuatan di luar logikanya, tapi itu bisa menolong orang lain. Nah, itu orang-orang yang didampingi khodam-khodam khusus untuk manfaat dan menjadi penolong kesembuhan orang-orang di sekitarnya. Kemudian selanjutnya, orang itu punya tatapan atau sorot mata yang berbeda. Nah, nggak tahu nih kalau buat orang yang merasa tidak tahu apa-apa, apakah dia merasa nggak kalau ada orang yang sorot matanya itu berbeda. Nah, kalau buat orang-orang yang sama-sama punya khodam aktif, itu terkoneksi. Jadi ketika kena tatapan matanya langsung, itu kayak ada getaran. Nah, itu biasanya orang itu khodamnya masih sangat aktif. Bahkan dari sorot matanya saja orang bisa dipikir tunduk gitu, karena sorot matanya sangat aktif. Dan itu bisa khodamnya sebagian besar sosok macan. Dia punya kewibawaan, dia punya optimis yang tinggi, dan auranya bikin orang itu segan. Dan berikutnya ya, orang ini biasanya punya tutur kata yang spontanitas, membuat orang yang mendengar itu sangat bermakna. Padahal kalau ditanya lagi, orang itu kadang-kadang, saya ngomong apa ya gitu. Kok ada satu kalimat-kalimat yang ketika ditanya orang tertentu itu sangat menyentuh dalam kalbunya, bahkan orang itu bisa menitikkan air mata. Itu bisa jadi dampak dari energi khodam yang mengikuti dia itu turut andil ketika kamu berkomunikasi, berbicara, dan sesuai kebutuhan orang yang ada di depan. Tiba-tiba dia mengatakan hal yang orang lain cari. Dia nanya-nanya kemana-mana nggak dapet, begitu nanya kamu, tiba-tiba kamu keceplos des, dan itu kena di dalam pikiran dan hati dia, bahkan dia bisa menghentikan air mata. Disitulah letak bahwa kita terkadang tidak menyadari ada sesuatu yang bermakna. Kalau orang Bali bilang taksumu itu keluar, sebuah kekuatan dari energi alam bawah sadar kamu itu muncul dan menjadi satu kalimat yang menjadi solusi. Nah, orang-orang ini memang tidak semuanya sama, akan tetapi ciri-ciri dari orang ini bisa kita baca bahwa orang ini ada satu kelebihan yang bisa kamu rasakan
walaupun tidak mampu melihatnya. Itu dia yang bisa saya bagikan untuk teman-teman di sana. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.